Kalau yang selama ini kita mengurus dupak itu kan makan berhari-hari gitu. Nah, dengan adanya kenaikan pangkat ini, maka dia akan menyederhanakan. Awalnya semacam itu ya. Jadi melalui pangkat dupak yang masih bisa dilaksanakan sampai periode Oktober 2023. Oke, baik Bapak Ibu, kembali lagi dengan saya di channel saya. Nah, kali ini saya mau sedikit sharing terkait dengan Permenpan RB nomor 1 tahun 2023 dalam hal ini yang berkaitan dengan transisi kenaikan pangkat jabatan fungsional. Ya, jadi sepertinya meskipun sudah ada isu bahwa Permenpan RB itu sudah berakhir sejak Desember 2023, tetapi kenyataan di lapangan itu masih berlaku. Oleh karena itu, saya mau sedikit sharing terkait dengan ini karena ini merupakan hasil dari sosialisasi beberapa hari yang lalu. Meskipun slide-nya tidak begitu banyak, tetapi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Oke? Yang perlu diketahui bahwa yang berkaitan dengan kenaikan pangkat melalui aturan Permenpan RB tahun 2023 itu ada yang disebut dengan predikat kinerja, di mana predikat kinerja ini bisa kita peroleh melalui evaluasi kinerja secara periodik ya. Kalau di video saya sebelumnya itu ada yang secara periodik maupun secara tahunan. Kemudian ada konversi predikat kinerja ke dalam angka kredit, ini dapat dihitung secara proporsional berdasarkan periode penilaian yang berjalan sepanjang terpenuhi ekspektasi. Nah, apa saja dengan predikat kinerja yang ada di dalam Permenpan RB tersebut itu seperti yang ada di garis kotak yang ada di dalam kotak warna merah ini ya. Jadi ada yang predikat sangat baik, baik, cukup ataupun butuh perbaikan, kurang dan sangat kurang. Nah, jadi itu yang menjadi salah satu indikator kita itu, oh ternyata seperti ini ya. Nah, tapi dari kebanyakan ini kita akan di banyak yang terjadi itu yang predikat sangat baik. Nah, kemudian ada penghitungan angka kredit dilakukan dengan mengkonversikan predikat kinerja ini ke dalam angka kredit sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Nah, selanjutnya mulai berlaku kalau Permenpan RB itu ya mulai berlaku 1 Juli 2023 di mana ada kenaikan pangkat melalui dupak ya. Jadi kalau isu awalnya itu kan munculnya Permenpan RB tahun 2023 itu untuk menghilangkan dupak yang selama ini bukan menghilangkan atau lebih tepatnya itu menyederhanakan. Kalau yang selama ini kita mengurus dupak itu kan makan berhari-hari gitu. Nah, dengan adanya kenaikan pangkat ini maka dia akan menyederhanakan. Awalnya semacam itu ya. Jadi melalui pangkat dupak yang masih bisa dilaksanakan sampai periode Oktober 2023. Nah, jadi pengawas ini masih bisa menilai prestasi kinerja melalui pengajuan dupak paling lambat Juni 2023. Dan untuk menilaikan ke pusat melalui PO Box masih diterima termasuk penyelesaian berkas apelan atau pengusul yang mendapatkan hapak ya. Nah, selanjutnya itu bagaimana sebenarnya mekanismenya? Nah, mekanismenya itu adalah kenaikan pangkat satu tingkat lebih tinggi dapat diberikan dan dipertimbangkan apabila telah memenuhi paling sedikit angka kredit kumulatif ya, yang merupakan akumulasi dari angka kredit tahunan dalam periode tertentu ya. Nah, apa itu angka kredit kumulatif? Nah, angka kredit kumulatif itu harus dicapai oleh pejabat fungsional sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat. Jadi, Bapak Ibu tidak bisa mengajukan kenaikan pangkat kalau misalnya angka kredit kumulatifnya itu tidak memenuhi syarat yang ditentukan atau di dalam kredit di dalam ini ya predikat kinerja itu masih tertulis cukup atau butuh perbaikan. Jadi minimal itu adalah baik Bapak Ibu ya, itu yang harus diperhatikan. Nah, selanjutnya ini adalah tabel dari
kenaikan pangkat yang Bapak Ibu harus perhatikan, di situ ada keahlian, di sebelah kiri itu ada kategori keahlian dan kategori keterampilan, ya. Jadi kalau kategori keahlian itu ini sebenarnya sudah pernah saya jelaskan ya. Jadi ada ahli utama, ahli made, ahli muda, dan ahli pratama, ahli pertama. Sedangkan kalau yang keterampilan itu adalah penyelia, kemudian mahir, terampil, dan pemula. Nah, pangkatnya itu seperti ini yang di kolom pangkat ya. Kemudian ada koefisien angka kredit tahunan. Nah, ini koefisien angka kredit tahunan ini diperoleh dari angka kredit kumulatif tadi itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian angka kredit kumulatif minimal kenaikan pangkat itu, angka kredit koefisien tahunan ini sudah pakem di situ ya. Sudah pakem di situ. Kemudian ini angka kredit kumulatif minimal kenaikannya itu pangkatnya kalau misalnya ahli utama itu ya 200 gitu ya. Itu pun dihitung sama ijazahnya ya, dan lain-lain semacam itu. Nah, ini secara garis besar Bapak Ibu bisa lihat di kolom ini ya, di slide ini. Nah, selanjutnya ini bagaimana mengusulkan KP. Jadi mengusulkan KP itu adalah usulan kenaikan pangkat disampaikan oleh yang bersangkutan ya, pengusul yang bersangkutan kepada PPK berdasarkan pemenuhan angka kredit kumulatif kenaikan pangkat, dan kemudian PPK menetapkan kenaikan pangkat berdasarkan pertimbangan tim penilai kinerja PNS setelah mendapatkan pertimbangan teknis Badan Kepegawaian Negara. Nah, ini kenaikan pangkat berdasarkan Permen Pan RB nomor 1 tahun 2023 itu jika bisa berlaku jika ya, atau dapat dilakukan jika pejabat fungsional itu telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat jabatan fungsional bersamaan dengan kenaikan jenjang jabatan fungsional. Jadi yang bersangkutan itu sudah memenuhi angka kredit kumulatif Bapak Ibu yang seperti di tabel tadi itu. Kalau tidak penuh ya belum bisa gitu ya. Maka dilakukan kenaikan jenjang jabatan terlebih dahulu dan angka kredit yang sama dapat diusulkan kenaikan pangkat. Kemudian yang berikutnya itu, yang sebelah kanan ini, pejabat fungsional yang memiliki penilaian kinerja dan keahlian yang luar biasa dalam menjalankan tugas jabatan fungsional itu dapat diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat istimewa. Jadi ini bagi teman-teman yang memang memiliki kinerja yang luar biasa. Selanjutnya itu yang kiri bagian bawah, belum tersedia lowongan pada jenjang jabatan. Jadi itu bisa dipromosikan juga gitu ya. Pejabat fungsional yang telah memenuhi angka kredit kumulatif untuk menaikkan pangkat dapat diberikan kenaikan pangkat atau tingkat lebih tinggi dan tetap melaksanakan tugas jabatan fungsional sesuai dengan jenjang jabatan fungsional. Yang terakhir itu adalah kelebihan angka kredit kumulatif, kenaikan pangkat jabatan fungsional dapat diperhitungkan kembali untuk kenaikan pangkat selanjutnya sepanjang dalam jenjang yang sama. Nah, ini kenaikan pangkat yang lain, di sini disebutkan bahwa, yang slide terakhir ya, pejabat fungsional ini dapat naik pangkat lebih cepat jika memperoleh evaluasi kinerja dengan predikat kinerja sangat baik, secara terus-menerus yang dikonversikan menjadi angka kredit sebesar 150% dikalikan koefisien angka kredit tahunan. Nah, seperti itu Bapak Ibu, kurang lebih informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan transisi kenaikan pangkat jabatan fungsional. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Ya, jangan lupa Bapak Ibu untuk terus mendukung channel saya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, share, dan komen. Jika berkenan, Bapak Ibu juga bisa mengklik tombol super thanks-nya ya, dan juga nyalakan tombol loncengnya, dan biasakan untuk menonton video-video saya secara full ya. Jadi Bapak Ibu biar nanti informasinya biar Bapak Ibu dapat dari secara full gitu ya. Terima kasih. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.